Tadi saudara yang melakukan asesmen ya terhadap Betul. saudara Richard. Sejak kapan itu? Pertemuan pertama 15 Agustus 2022 15 Agustus 2002 sampai sekarang? sampai, Sampai- terakhir bertemu 6 November 2022. 2002. Metode yang saudara gunakan apa untuk melakukan asesmen psikologi klinis terhadap? Ya, jadi ada alat tes yang saya pakai adalah MMPI yang tadi sudah saya katakan, Minnesota Multifacet Personality Inventory. Tujuannya adalah untuk melihat kepribadian individu tersebut dan juga status kejiwaannya seperti apa untuk kemudian mendapatkan gambaran profil kurang lebih individu itu dari sisi psikologi klinis seperti apa. Kemudian ada IST untuk mengukur tingkat intelektualitas Richard. Kemudian ada tes grafis, baik itu tes Baum, HTP, House 3 Person, atau juga Wartek. Pengetesan grafologi, analisa tulisan tangan. Berapa jangka waktu itu dibutuhkan untuk melakukan ini? Dan terkait dengan data-data apa saja yang dibutuhkan? Apakah langsung melakukan wawancara atau dibutuhkan data dan dokumen yang sudah digunakan untuk? Ya, mohon maaf Pak Jaksa. Kalau psikologi klinis memang kita biasanya melakukan asesmen, kemudian diikuti dengan observasi, tapi sebelum asesmen dilakukan, itu ada yang namanya raport. Kita building raport dalam arti kita mencoba untuk membangun hubungan yang baik dulu. Sehingga kenapa? Karena asesmen psikologis itu bisa sangat melelahkan. Itu ada yang MMPI aja itu 567 item yang harus dikerjakan, dan itu waktunya bisa hampir 2 jam. Tes intelektual pun demikian, itu bisa sejam sampai dengan 2 jam. Nah, jadi pada tanggal 15 Agustus itu tujuannya lebih kepada building rapport, membangun kedekatan dulu supaya Richard nyaman. Belum lagi kan kondisi Richard dalam kondisi yang memang lagi nggak baik. Saya takut hasilnya itu menjadi tidak objektif. Jadi 15 Agustus lebih kepada pendekatan tersebut. 22 Agustus seharian kita melakukan analisa asesmen psikologis tersebut. MMPI, IST, grafis, Wartek, Baum, HTP, semua. Kemudian grafologi itu baru kemudian berapa minggu setelahnya. Dari asesmen yang saudara lakukan tadi dan metode yang saudara jelaskan tadi, itu tujuannya untuk menggali apa sebenarnya? Psikologi klinis ini terkait dengan objeknya Richard ini dilakukan observasi, asesmen, dan tujuan akhirnya itu untuk melihat apa ya? Gejala apa yang ada pada Richard ini? Iya, tentunya untuk melihat kapasitas intelektual Richard seperti apa pada kapasitas intelektual. Ya. Terus? Kemudian kondisi kejiwaan, kondisi psikologis klinis Richard bagaimana. Dari kalau alat tes itu kita melihat validnya itu 3 sampai dengan 6 bulan, kurang lebih rentang waktunya pada saat pengetesan dilakukan. Jadi kita pengen melihat kondisi kejiwaan klinis Richard Eliezer 3 sampai dengan 6 bulan more or less di sekitar itu bagaimana sampai dengan kejadian tersebut terjadi, baru kemudian setelah itu kita membuat profiling berkaitan dengan semua hasil asesmen tersebut. Baik. Apakah dari metode yang saudara lakukan tadi bisa memprofil juga terkait dengan, selain tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan adanya kepatuhan, Mama? Ya. Ya kan, kepatuhan yang tinggi terhadap Richard. Apakah juga bisa memprofil apakah seorang Richard ini juga mempunyai suatu sikap kejujuran, ya kan, yang tinggi juga, Mama? Iya, tadi sudah ditanyakan dengan Pak Penasihat Hukum sebelumnya, apakah bisa dikatakan jujur, apakah bisa dikatakan ada kebohongan atau yang seperti itu. Dari yang MMPI sendiri kita ada yang namanya lie score. Jadi kita melihat skor kebohongannya, dan itu rendah sekali. Kebohongannya rendah sekali? Ya, hampir tidak ada. Berarti tingkat kejujurannya tinggi ya? Iya. Tingkat kejujurannya tinggi, baik. Nah, ada orang patuh, ini saya mau nanya secara teori ini. Ada orang patuh, tetapi kemudian diperintahkan untuk sesuatu hal yang sikapnya melanggar norma, mungkin dia mempunyai kecerdasan untuk menolak. Tetapi kemudian, ya kan, dia ada yang cukup patuh, sangat tinggi kepatuhannya, terus kemudian dia diperintahkan untuk hal-hal yang bersifat negatif atau melanggar norma, kemudian dia tidak bisa menolak. Apa hal-hal secara psikologis yang mempengaruhi seseorang itu, kemudian yang mempunyai nilai patuh ini kemudian dapat menolak atau tidak menolak suatu perintah yang buruk tadi, secara psikologis? Apa ini yang bisa menentukan? Kalau secara psikologis, sebagai makhluk psikologis, kita itu banyak faktor yang terlibat, Pak Jaksa Penuntut Umum. Jadi ada lingkungan, ada waktu, ada proses analisa, ada emosi, ada juga karakter individu tersebut. Ini berperan semuanya. Ada memang kalau tadi dikatakan intelektualitasnya berfungsi, terbukti dari hasil assessment berfungsi dengan baik. Lalu kenapa tidak bisa melakukan proses analisa tersebut untuk memilih yang lebih baik? Karena ada yang tadi saya katakan, ada faktor di mana ada insting yang keluar ketika situasi jiwa batinnya sudah sangat tertekan dan itu waktunya sempit sekali. Jadi organ otak yang kita sebut sebagai amigdala yang mengatur emosi itu overriding, menghijack, membajak si bagian otak analisa di mana intelektualitas ada di situ. Nah, ini jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan listrik itu korslet yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk berfungsi memanfaatkan kapasitas intelektualitasnya untuk memutuskan yang lebih baik dari apa yang dia pilih. Berarti sebenarnya nilai sikap patuhnya adalah merupakan hal yang positif, tetapi kemudian dipengaruhi oleh banyak faktor sebagaimana Ali jelaskan tadi, sehingga mempengaruhi apakah patuh ini nanti bisa ditarik untuk melakukan perbuatan yang negatif atau tidak ya. Demikian Ali ya. Betul. Baik. Tergantung orang, setiap orang mempunyai mempunyai
sikap yang berbeda-beda untuk bagaimana merespon itu tadi ya. Ya, bahkan individu yang sama bisa punya respon yang berbeda di hari yang lain, di waktu yang lain, kondisi yang lain. Nah, kalau untuk terdakwa sendiri, apa kelemahan daripada respon itu sehingga kemudian dia sebagai orang yang patuh, tapi kemudian dia justru kepatuhannya dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang tidak patuh. Apa dari sisi kelemahan dari Ya, sisi? itu seperti yang tertulis di hasil assessment. Salah satu saran untuk Richard Eliezer adalah bagaimana dia bisa punya daya kritis. Pertama itu satu, yang kedua bagaimana dia punya kemampuan komunikasi asertif yang harus lebih dilatih. Komunikasi asertif adalah bagaimana dengan tegas menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan untuk kemudian memutuskan satu hal atau dalam kondisi tertentu. Jadi itu memang salah satu yang harus dilatih. Tapi kembali tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kapasitas karena sesuai dengan data ini Richard Eliezer berusia 24 tahun, fungsi otak yang mengatur analisa dan logika serta rasional itu juga baru mulai berkembang dengan baik itu 25 tahun ke atas. Jadi memang ini adalah sebuah proses. Kalau kita berbicara dari psikologi klinis, kondisi klinis seseorang itu adalah sebuah proses yang tiada henti. Kita punya fase anak-anak, tugas belajarnya apa yang terjadi, fase remaja apa yang terjadi, dewasa muda sampai dengan lansia, itu ada tugas belajarnya masing-masing. Baik. Dari sisi asesmen tadi, ahli dapat menentukan bahwa dari sisi kemampuan bertanggung jawab atau kemampuan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan, apakah si Richard tetap mempunyai itu ya? Tetap. Tetap. Jangan lupa like, comment, and subscribe.